warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam bil lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tak terasa sudah 17 hari kita melaluinya. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul khalqil bariyah, qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan kita kelak diaku umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran, dalam bahasa Arab kalimat nazala itu mempunyai makna turun. Sedangkan dalam bahasa Arab ada dua kata, yaitu yang pertama adalah nazala yanzilu, dan kemudian yang kedua itu adalah habata yahbitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata nazala yanzilu dan bukan habata yahbitu? Itu ada rahasia yang mesti kita perhatikan di sana. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalimat anzala yunzilu itu biasanya dikhususkan untuk turun bukan secara fisik, tetapi dia turun karena memiliki rahasia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih kata nazala bukan habato. Di dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan ia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan habato dalam surat Al-Baqarah ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulnah bitu minha jami'a." Turunlah kamu kalian dari surga menuju bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan daripada surga menuju kepada bumi, itu menggunakan kalimat habato dan bukan nazala, karena memang arti habato itu adalah turun secara fisik dan bukan turun secara maknawiyah. Sedangkan Al-Quran menggunakan nazala karena memang Al-Quran mempunyai rahasia, yaitu sebagai hudal linnas wa bayyinatil minal huda, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga kita mendapatkan tuntunan yang benar, pedoman yang betul dalam mengarungi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 17 Ramadan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, apapun mazhabnya, pasti merayakan suatu momen yang sangat berharga, yaitu nuzulul Quran. Baik mazhab apa,
pasti merayakannya. Turunnya Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat. Kapankah turunnya Al-Quran? Bukankah disebutkan tadi di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17? Kemudian pendapat yang kedua, itu adalah nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan wa ma anzalna min abdina. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada yaumul furqan, hari pembeda, yaitu hari membedakan mana kaum muslimin dan mana kaum kafir Quraisy, yaitu lebih tepatnya itu adalah perang Badar, karena memang perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Yaumal taqal jama'an, hari di mana bertemunya dua prajurit atau dua pasukan saling bertemu dalam perang Badar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedangkan dalam ayat tadi dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada pada Lailatul Qadar. Di sana turun secara penuh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, turun dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzati langit dunia, turun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sedangkan pada tanggal 17 Ramadan itu adalah turun secara munazzaman atau berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul. Yang mana kita ketahui ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran menuju ke bumi itu adalah surat Iqra 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang kedua yang keluar yang turun itu adalah surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Ketika Nabi Muhammad SAW berselimut karena telah bertemu dengan malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitulah perbedaan Al-Quran turun secara penuh dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzati sama'ud dunya kepada malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan kondisi yang menyuruh akan itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada momen nuzulul Quran ini hati kita selalu terpaut kepada Al-Quran. Bukan hanya kita membacanya, tetapi kita hadirkan ruhul Quran. Akhlak kita adalah Al-Quran. Segala sesuatu kita menuju Al-Quran. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.